Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, datang dan lihatlah. Hari ini gereja memperingati Santo Bartolomeus, Rasul Tuhan. Bartolomeus seorang anak petani berasal dari Kana. Salah satu petunjuk yang menegaskan bahwa Bartolomeus adalah seorang petani, yaitu pada peristiwa perjumpaannya dengan Filipus. Banyak sejarawan dan ahli kitab suci mengatakan bahwa Bartolomeus adalah orang yang sama yang disebut Natanael. Apa yang menarik dari Santo Bartolomeus Rasul dibandingkan dengan murid-murid Tuhan lainnya? Barangkali Bartolomeus tidaklah terlalu populer. Tetapi Yohanes dalam Injilnya menggambarkan Bartolomeus sebagai seorang pribadi yang jujur dan tulus. Bahkan oleh Tuhan Yesus, Bartolomeus atau Natanael disebut orang Israel sejati. Mengapa dia disebut orang Israel sejati? Karena menurut Tuhan Yesus, Bartolomeus adalah orang yang jujur, tidak munafik. Ia bicara apa adanya. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada kepalsuan dalam diri Bartolomeus. Bagaimana Bartolomeus menjadi murid Yesus? Pertama, yang melihat dia adalah Yesus. Dapat disimpulkan bahwa prakarsa pertama datang dari Yesus. Filipus berperan sebagai pribadi yang memungkinkan perjumpaan itu. Kedua, Bartolomeus disebut sebagai orang Israel sejati. Maksudnya, mungkin didapat dari kenyataan bahwa dia duduk di bawah pohon ara. Menurut orang yang tahu adat istiadat, ia duduk di bawah pohon ara karena sedang mencari kehendak Allah untuk dilaksanakan. Itulah watak sejati orang Israel. Dengan dilihat Yesus, dia telah menemukan yang dicarinya. Proses pencarian tidak sederhana. Semula ia berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Dia berkata demikian karena sebagai orang Yahudi, dia tahu betul bahwa tidak ada satu ayat pun dalam kitab suci bahwa Mesias yang mereka harapkan akan datang dari Nazaret. Filipus hanya berkata, "Datang dan lihatlah." Kita tahu bahwa pengalaman lebih mengesankan daripada kata-kata. Selain itu, tentulah bisa diandalkan bahwa hati dan budi orang Israel yang sejati terbuka terhadap sesuatu yang baru.
Hati dan budi yang terbuka merupakan sifat dari pribadi yang dewasa, matang, dan sejati. Saudara-saudari, melalui peringatan hari ini, kita dapat menimba nilai-nilai hidup dari Bartolomeus. Nilai-nilai seperti kejujuran, ketulusan, tidak munafik, tampil apa adanya, merupakan kebajikan-kebajikan Kristiani yang patut dimiliki setiap pengikut Kristus dalam dunia modern dewasa ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.